Ratusan warga di kota dan Kabupaten Tasikmalaya diduga menjadi korban Seseorang investasi kembali bodong menjadi yang korban dilakukan oleh dugaan dua orang yang investasi masih bodong. berstatus Kali ini sejumlah mahasiswa. perwakilan korban Jumlah korban diperiksa pelaku di Polda investasi Metro bodong Jaya diperkirakan atas mencapai dugaan 300 investasi orang. bodong oleh grup Pikasa dengan total kerugian hampir 160 banyak warga yang terlanjur memilih investasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Pendidikan Pancasila yang beranggotakan 5 orang dari kelas 31G, yaitu Ainul Anugrah, Ayuni Dwi Septi, Zahra Paraditat Sauri Arabe, Reski Jusnaini, dan Andi Rismawati. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Kampus 6 Universitas Negeri Makassar Angkatan 2021. Di sini, kami akan memaparkan terkait materi Pancasila sebagai sistem etika mengenai masalah investasi online bodong. Apa sih penyebab timbulnya masalah investasi online bodong itu sendiri? Nah, di sini kami akan menjelaskan faktor penyebabnya. Faktor yang pertama yaitu masih rendahnya tingkat literasi masyarakat mengenai produk-produk keuangan hingga manfaat dari investasi yang masuk akal, sehingga mereka bisa mengetahui mana yang bisa diikuti, mana penipuan, dan mana yang benar. Selanjutnya, faktor yang kedua yaitu kelemahan masyarakat yang sangat mudah tergiur dengan tawaran keuntungan besar tanpa harus repot-repot berusaha. Selanjutnya, faktor yang ketiga yaitu adanya kesulitan ekonomi yang dialami oleh masyarakat sehingga mengambil keputusan yang tidak dipertimbangkan secara matang. Bahkan, mereka yang kesulitan ekonomi tak ragu meminjam uang untuk menjajal investasi yang sebenarnya ilegal. Kemudian faktor yang terakhir yaitu banyak yang terjebak dengan investasi bodong lantaran melihat testimoni pengalaman orang yang sudah tergabung lebih dulu. Testimoninya tentu saja menggiurkan untuk menarik minat anggotanya. Selanjutnya, peran pemerintah untuk mengatasi masalah investasi online bodong. Peran pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut dengan memberikan imbauan dan pengarahan kepada masyarakat, khususnya generasi milenial untuk terus berhati-hati dalam menanamkan modalnya. Beberapa ciri investasi ilegal yang perlu diwaspadai seperti memanfaatkan influencer, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu singkat, klaim tanpa atau minim risiko, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang yang mana investasi bodong dan yang mana yang bukan. Dengan adanya edukasi, diharapkan pemahaman masyarakat terhadap investasi bisa meningkat. Jika masyarakat sudah lebih pintar, maka pelaku investasi bodong pun akan kesulitan mendapatkan nasabah dan investasi bodong bisa berkurang dengan sendirinya. Selain itu, pemerintah membentuk OJK, Otoritas Jasa Keuangan, untuk mengatasi investasi bodong, di mana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, wewenang dan tugas OJK adalah mengawasi lembaga jasa keuangan di sektor pasar modal, sektor industri keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiunan, perusahaan pembiayaan, dan lain-lain. Dan mulai tahun 2014 juga akan mengawasi sektor perbankan, yaitu bank umum dan bank pengkreditan rakyat. Terkait dengan hal tersebut, kebijakan pemerintah bersifat solutif, yaitu preventif, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi ilegal, knowledge sharing dengan penegak hukum dan regulator di daerah. Kemudian represif, membantu melakukan upaya koordinatif antar instansi terkait untuk mempercepat proses penanganan melalui kerangka kerjasama Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di bidang penghimpunan dana dan pengelolaan investasi atau yang lebih dikenal dengan Satgas Waspada Investasi. Kasus-kasus dan pengaduan masyarakat terkait investasi ilegal yang dilaporkan di OJK akan dikoordinasikan dengan Satgas Waspada Investasi untuk penanganannya.
Di dalam masalah investasi online bodong, pihak yang memiliki kewajiban untuk mengatasi masalah tersebut yaitu OJK, Otoritas Jasa Keuangan. OJK terus berupaya mencegah timbulnya kerugian masyarakat akibat dari penawaran investasi bodong. Tindakan preventif yang dilakukan oleh OJK diharapkan bisa mencegah kerugian masyarakat serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk dan jasa industri sektor keuangan. Salah satu langkah preventif yang dilakukan oleh OJK adalah memperkenalkan produk-produk dan layanan jasa keuangan yang dapat menjadi sarana investasi yang aman sekaligus menguntungkan bagi masyarakat. Selain itu, hingga saat ini, OJK juga sudah memblokir beberapa situs yang bermuatan penawaran kegiatan investasi bodong. Adapun perspektif Pancasila sebagai sistem etika dari masalah ini, seperti yang kita ketahui bahwa etika adalah konsep penting yang harus ditaati oleh para pelaku industri keuangan. Menawarkan produk investasi bodong melalui media sosial adalah tindakan yang melanggar etika. Nah, etika yang mencakup dalam Pancasila terkait dengan masalah tersebut yaitu yang pertama adalah kejujuran, yang kedua kepatuhan terhadap hukum, yang ketiga integritas, yang keempat kebenaran, yang kelima keadilan, dan yang terakhir atau yang keenam adalah respek terhadap sesama. Sekian pemaparan terkait Pancasila sebagai sistem etika mengenai masalah investasi online bodong dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.